Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, Herdman baru saja memimpin Timnas untuk ajang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Belgia. Terdekat, skuad Garuda akan berlaga di FIFA Matchday bulan Juni mendatang, dan ini juga persiapan jelang Piala AFF yang saat ini bernama Asian Cup 2026. Menariknya, mantan pelatih Timnas Kanada ini memberikan masukan agar PSSI fokus pada pembinaan pemain usia muda. Timnas kelompok umur adalah aset penting dan harus dipimpin oleh sosok berpengalaman demi bisa membangun pondasi kuat. Herdman menyampaikan bahwa Timnas kelompok umur harus dipimpin oleh pelatih terbaik. Sementara itu, Erick menyambut usulan ini dengan positif karena terkait masa depan Timnas. Menurutnya, hal tersebut sudah disetujui oleh Direktur Teknik PSSI Alex Zivers yang lebih berwenang. Pihaknya tentu akan mendukung penuh langkah ini agar nantinya ada pemain-pemain potensial yang bisa didapatkan. Apalagi Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena Timnas U17 Indonesia sempat menembus Piala Dunia U17 2025 lalu. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia rencananya akan melakoni 2 pertandingan menghadapi negara yang tidak lolos Piala Dunia 2026. Sejauh ini PSSI sudah mendapatkan 1 tim sebagai lawan pada Juni 2026. Lantas, apakah Timnas Italia yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Timnas Italia gagal lolos Piala Dunia 2026. Meski gagal lolos Piala Dunia 3 kali beruntun, Italia tetap layak disebut sebagai tim besar. Terbukti di ranking FIFA saat ini, Timnas Italia masih menempati peringkat 12 dunia. PSSI kepemimpinan Erick Thohir pun berpengalaman mengundang negara top dunia untuk menghadapi Timnas Indonesia. Pada FIFA Matchday Juni 2023, PSSI berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Jadi tidak ada salahnya fans Timnas Indonesia berharap Timnas Italia dihadapkan dengan Timnas Indonesia. FIFA Matchday sendiri menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan. Selain itu, laga uji coba ini juga berfungsi sebagai persiapan menghadapi agenda resmi berikutnya. Kepastian satu lawan menjadi langkah awal yang signifikan. Publik kini menunggu pengumuman resmi terkait negara yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Dengan 1 slot tersisa, PSSI dituntut bergerak cepat agar 2 pertandingan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan performa tim nasional. Strategi program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI kembali menjadi pusat perhatian media Vietnam, The Taho. Kabar terbaru menyebutkan proses naturalisasi penyerang muda berbakat Luke Vickery sedang berjalan menyusul rekomendasi langsung dari pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman. Kehadiran pemain yang merumput di Liga Kasta tertinggi Australia ini diprediksi akan menjadi amunisi mematikan baru bagi skuad Garuda. Luke Vickery merupakan pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat. Vickery memiliki ayah berkebangsaan Australia dan ibu berdarah Indonesia, sehingga secara regulasi ia berhak membela 3 negara berbeda. Namun pemain 20 tahun tersebut dilaporkan telah memantapkan pilihannya untuk berseragam merah putih, sebuah keputusan yang dianggap media Vietnam sebagai sinyal positif bagi ambisi sepak bola Indonesia di panggung internasional. Saat ini, Vickery membela MacArthur FC di A-League dan telah mencatatkan performa yang cukup impresif bagi pemain seumurannya. Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 21 pertandingan dengan koleksi 4 gol dan 1 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Vickery bukan sekadar pemain pelapis, melainkan talenta yang sedang berkembang pesat di kompetisi yang kompetitif. Langkah PSSI dalam mendekati Vickery dinilai media Vietnam sebagai bagian dari strategi jangka panjang menambah kekuatan tim nasional. Dengan kombinasi latar belakang pendidikan sepak bola Australia dan fisik yang mumpuni, kehadirannya diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi daya gedor Timnas Indonesia dalam upaya mengejar mimpi bersaing di level yang lebih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan komitmen serius dalam membangun fondasi kuat untuk Timnas Indonesia. Ia secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada pelatih kepala John Herdman dalam mempersiapkan skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Dukungan ini tak berdiri sendiri karena kini diperkuat dengan kehadiran direktur teknik baru yang diharapkan membawa perubahan besar. Langkah strategis tersebut semakin jelas setelah PSSI resmi menunjuk Alexander Swigers sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam pembangunan sistem sepak bola nasional.
Kolaborasi antara pelatih timnas dan direktur teknik ini diyakini akan menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Dalam sebuah pertemuan santai, Erick Thohir, John Herdman, dan Alexander Swigers membahas arah pengembangan sepak bola Indonesia. Fokus utama pembicaraan tertuju pada pembinaan usia dini sebagai fondasi jangka panjang. Herdman menegaskan bahwa perhatian terhadap kelompok usia muda menjadi prioritas utama. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir dan sinergi bersama John Herdman, program pengembangan ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Kini, harapan besar tertuju pada kolaborasi tiga sosok penting ini. Jika berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk bersaing di level Asia hingga dunia dalam beberapa tahun ke depan. Performa Dian Zandbergen di Liga 2 Belanda menjadi sorotan setelah dia kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak hat-trick. Striker berdarah Depok itu mencetak 3 gol saat memperkuat VVV Venlo melawan SC Kambur dalam lanjutan musim 2025-2026 pada Sabtu. Penampilan tersebut semakin menegaskan kualitasnya sebagai predator di lini depan. Sepanjang musim ini, dia sudah mengoleksi total 11 gol di kompetisi kasta kedua Belanda. Catatan itu membuat namanya terus dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI. Dia dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis striker timnas Indonesia. Selain memiliki naluri gol tinggi, Dian Zandbergen juga punya keunggulan fisik. Dengan tinggi 188 cm, dia sangat kuat dalam duel udara dan efektif memanfaatkan bola-bola atas. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan ikut memberikan perhatian serius terhadap performa Dian Zandbergen. Roni Pangemanan menilai kehadiran Dian Zandbergen akan memberi dampak besar bagi lini serang timnas Indonesia. Dia juga menyinggung potensi duet dengan pemain lain. Masalah kekurangan striker memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia. Kondisi ini sudah terjadi sejak era pelatih Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat, tim asuhan John Herdman akan menghadapi agenda penting FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Dengan performa yang terus menanjak, Dian Zandbergen kini menjadi salah satu kandidat paling kuat untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kabar baik datang dari pemain diaspora yang diduga dipantau pelatih timnas Indonesia John Herdman, yakni Pascal Strujic. Pascal Strujic juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Sementara itu, Pascal Strujic ialah pemain yang diduga dipantau John Herdman. Isu tersebut muncul seusai unggahan asisten pelatih John Herdman, Simon Grayson, beberapa waktu lalu. Simon Grayson beberapa waktu lalu menuju Leeds United Academy. Belum diketahui pasti alasan Simon ke klub yang pernah dilatihnya itu. Strujic sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek nenek dari pihak ayahnya. Dikabarkan kakek nenek Strujic berasal dari Surabaya saat Indonesia di bawah kolonialisme. Pemain timnas Indonesia Dean James dan klub Go Ahead Eagles diputuskan bebas dari tuntutan hukum terkait kasus paspor. Hal tersebut diputuskan oleh Jaksa Independen untuk Federasi Sepak Bola Belanda. Artinya pula James dan Go Ahead tidak akan mendapat sanksi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, James sah sesuai aturan dan hukum sebagai warga negara Indonesia. Pemain 25 tahun tersebut sudah bukan warga negara Belanda lagi. Dengan status barunya tersebut, James harus mengikuti aturan yang berlaku di sepak bola Belanda. Bek kiri ini harus dikontrak dengan status non-Uni Eropa. Artinya pula, James bisa membela Go Ahead kembali dalam Eredivisie musim ini, asal memenuhi aturan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, James harus mengurus izin kerja dan tinggal di Belanda. Sebelumnya, NAC Breda mengadukan status James kepada operator kompetisi dan KNVB. James dianggap pemain tidak sah dalam laga Go Ahead versus Breda. Hal ini membuat KNVB meminta semua klub meninjau kembali semua kontrak pemainnya. Pemain yang tidak memiliki paspor Uni Eropa harus memperbaiki status kontraknya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19.